Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Di sini kami akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi nilai valuta asing dan dampaknya bagi kegiatan bisnis internasional dalam konteks sistem moneter internasional. Pada mata kuliah International Business dengan dosen pengampu Bapak Ego Juni Wahyudi SEMM. Sebelum melanjutkan pembahasan materi, perkenalkan kelompok kami yaitu dengan anggota saya sendiri Ulfianti dengan NIM 231400015, dengan rekan saya Olianus Ferdi Onggur dengan NIM 231400012, dan rekan saya yang terakhir Eva Bareklamen dengan NIM 2314010. Baik, mari kita lanjutkan dengan pembahasan yang pertama yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi nilai valuta asing dan dampaknya bagi kegiatan bisnis internasional. Dalam era globalisasi, kegiatan bisnis internasional semakin marak dan kompleks. Salah satu faktor kunci yang mempengaruhi keberhasilan bisnis internasional adalah nilai valuta asing. Fluktuasi nilai tukar mata uang dan dapat berdampak signifikan terhadap biaya produksi, harga jual, arus kas, profitabilitas, dan daya saing bisnis. Pemahaman yang mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi nilai valuta asing dan dampaknya bagi kesehatan bisnis internasional merupakan hal penting bagi para pelaku bisnis untuk menghadapi tantangan dan peluang dalam sistem moneter internasional. Selanjutnya ada pentingnya valuta asing dalam kegiatan bisnis internasional ada 3. Yang pertama, strategi internasional. Valuta asing diperlukan dalam hampir semua transaksi bisnis internasional seperti impor dan ekspor barang, pembayaran jasa, investasi, dan pegadaan bahan baku. Yang kedua, manajemen risiko. Fluktuasi nilai tukar mata uang dapat menimbulkan risiko finansial yang signifikan bagi bisnis internasional. Manajemen risiko valuta asing menjadi penting untuk meminimalkan kerugian dan memaksimalkan keuntungan. Yang ketiga, strategi bisnis. Perubahan nilai tukar dapat mempengaruhi strategi bisnis internasional seperti penentuan harga pemilihan lokal, produksi, dan strategi pemasaran. Yang selanjutnya yaitu faktor ekonomi. Faktor ekonomi ada 3. Yang pertama, tingkat inflasi. Inflasi yang tinggi cenderung melemahkan nilai mata uang suatu negara. Hal ini disebabkan oleh menurunnya daya beli mata uang tersebut. Yang kedua, suku bunga. Suku bunga yang tinggi cenderung menarik investor asing yang pada gilirannya dapat memperkuat nilai mata uang suatu negara. Yang ketiga, pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang kuat cenderung memperkuat nilai mata uang suatu negara karena menunjukkan kepercayaan investor terhadap ekonomi tersebut. Baik, pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Eva Bareklamen. Baik, saya akan melanjutkan. Poin berikutnya tentang faktor politik. Faktor politik ada 3. Yang pertama itu stabilitas politik, yaitu ketidakstabilan politik dapat menyebabkan ketidakpastian dan melemahkan nilai mata uang suatu negara. Yang kedua itu regulasi, yaitu kebijaksanaan pemerintah yang pro bisnis dan mendorong pertumbuhan ekonomi dapat memperkuat nilai mata uang. Yang ketiga, kebijakan pemerintah, yaitu kebijakan pemerintah yang terkait dengan nilai tukar seperti intervensi pasar valuta asing dapat mempengaruhi nilai mata uang. Yang berikut faktor psikologis. Yang pertama, sentimen pasar. Sentimen pasar yang positif dapat mendorong permintaan terhadap mata uang suatu negara sehingga Yang kedua itu ekspektasi, di mana ekspektasi investor terhadap kinerja ekonomi suatu negara dapat mempengaruhi nilai mata uang baik secara positif maupun negatif. Yang ketiga itu spekulasi, di mana spekulasi oleh investor dapat menyebabkan fluktuasi nilai tukar mata uang yang tidak selalu terikat pada faktor fundamental. Poin berikutnya dampak fluktuasi nilai tukar terhadap biaya produksi dan harga jual. Yang pertama itu biaya produksi.
di mana fluktuasi nilai tukar dapat mempengaruhi biaya produksi, terutama bagi bisnis yang mengimpor bahan baku atau peralatan. Yang kedua itu harga jual, di mana perubahan nilai tukar dapat mempengaruhi harga jual produk ekspor yang dapat mempengaruhi daya saing dan keuntungan. Selanjutnya akan dijelaskan rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan kepada poin berikutnya, yaitu dampak fluktuasi nilai tukar terhadap arus kas dan profitabilitas. Poin pertama, arus kas. Fluktuasi nilai tukar dapat mempengaruhi arus kas, terutama bagi bisnis yang memiliki transaksi dalam mata uang asing. Yang kedua, profitabilitas. Perubahan nilai tukar dapat mempengaruhi profitabilitas bisnis internasional, baik secara positif maupun negatif. Poin berikutnya, dampak fluktuasi nilai tukar terhadap daya saing dan posisi persaingan. Poin pertama, daya saing. Fluktuasi nilai tukar dapat mempengaruhi daya saing bisnis internasional, terutama di pasar ekspor. Yang kedua, posisi persaingan. Perubahan nilai tukar dapat mengubah posisi persaingan di pasar internasional dengan beberapa perusahaan diuntungkan dan yang lainnya dirugikan. Lalu berikut strategi manajemen risiko nilai tukar dalam menghadapi ketidakpastian. Yang pertama, hedging. Teknik hedging dapat digunakan untuk meminimalkan risiko kerugian akibat fluktuasi nilai tukar. Yang kedua, diverifikasi. Diverifikasi bisnis ke beberapa negara dapat membantu mengurangi risiko yang terkait dengan fluktuasi nilai tukar. Yang ketiga, manajemen arus kas. Manajemen arus kas yang efektif dapat membantu bisnis internasional untuk mengelola risiko yang terkait dengan fluktuasi nilai tukar. Berikutnya kesimpulan. Dalam dunia bisnis internasional yang dinamis, memahami faktor-faktor yang mempengaruhi nilai valuta asing dan dampaknya terhadap kegiatan bisnis merupakan hal yang krusial. Pelaku bisnis perlu memiliki strategi manajemen risiko yang efektif untuk menghadapi ketidakpastian yang ditimbulkan oleh fluktuasi nilai tukar. Nah, dengan pengetahuan yang memadai dan strategi yang tepat, bisnis internasional dapat memanfaatkan peluang dan menghadapi tantangan yang dihadapi di pasar global. Terima kasih. Itu saja materi dari kami. Sekian dan terima kasih.